Hai, welcome. Halo semua, terima kasih sudah sampai di akun YouTube channel ini. Kali ini aku kembali membawakan cerita tentang salah satu kampus yang ada di Jakarta. Tapi sebelumnya aku mau minta maaf dulu karena minggu kemarin tidak sempat upload. Tapi aku berusaha sebisa mungkin seminggu sekali upload. Jadi jangan lupa stay tune terus di akun YouTube channel aku. Kali ini aku kembali membawakan cerita tentang salah satu kejadian pribadiku dan teman-temanku tentang salah satu kampus yang ada di Jakarta. Untuk nama kampusnya apa aku samarkan ya teman-teman. Dan kalau misalkan dari kalian adalah temen kampusku, jangan tulis di description box ya, karena kampusnya lagi rame-ramenya nih. Nah, mungkin beberapa dari kalian yang kuliah juga pernah punya pengalaman yang sama gak sih? Karena ya bagaimanapun gedung kuliah, gedung laboratorium, ruangan kosong, itu pasti ada penunggunya gak sih? Cuman memang sensitivitas orang berbeda-beda saja. Buat teman-teman yang punya pengalaman yang sama dan mau diceritain juga di sini, bisa kirim email ke screenoftheblack@gmail.com atau biasanya aku taruh di description box. Jadi nanti kalian bisa cek description box aku ya. So, jangan kemana-mana, karena sebentar lagi cerita ini akan membawamu kembali ke masa kuliah, dimana horor bukan cuma soal deadline tugas, tapi tentang siapa atau apa yang menunggu di ruang kelas kosong itu. Sebagai background, kampus ini dari luar tuh memang terlihat kecil, tapi kalau masuk ke area kampusnya itu ada, aku runtutin ya, di area kampusnya itu ada aula, ada gor, ada gedung utamanya sendiri, laboratorium, lapangan bola, lapangan basket, lapangan tenis di area belakangnya, kolam renang, dan juga kantin. Jadi pas pertama kali masuk area kampus itu ada aula yang mewah banget. Udah dari aulanya itu, jalan ke kiri itu ada lapangan bola sama parkiran motor. Ke sebelah kanannya itu baru gedung kampusnya. Nah kalau lurus itu diterusin terus itu gor. Kurang lebihnya seperti itulah pokoknya. Semua gedung yang aku sebutin ini ada di satu area, jadi gak terlalu jauh kayak sebagaimana kampus-kampus pada umumnya yang sangat-sangat luas gitu. Enggak, kampusku enggak gitu. Cuman gedungnya banyak aja. Nah, gedung kampusku ini kayaknya sih seingatku tuh ada 9 atau 10 lantai gitu. Terus ada 2 lift, dan di zamanku itu lantai dasarnya tuh masih dipakai buat tempat UKM kesenian daerah gitu. Jadi biasanya anak Kesda, kita nyebutnya Kesda, itu biasa latihannya di situ, termasuk aku dan kedua temenku ini. Nah, gedung kampus ini tuh sebenarnya bangunan lama yang udah ada dari sebelum kampus ini sendiri dibangun. Jadi ini tuh kayak bangunan yang diahli fungsikan. Jadi gimana ceritanya? Mari kita simak ceritaku dan teman-temanku saat kuliah di kampus ini. Jadi tuh enggak, ini pengalaman dari gua aja dulu. Jadi dulu tuh pernah ya di lantai 4. Di lantai 4 itu kan ada kamar mandi, dan cuman ada satu kamar mandi doang, cewek dan cowok gitu. Terus gue tuh lagi ada kelas, tiba-tiba kebelet kencing. Ya udah keluar. Nah, di toilet lantai 4 itu gelap banget gitu loh. Kayak satu, kan ada 3 bilik. Nah, bilik paling kanannya itu gelap. Gue masuk bilik yang paling terang. Masuklah, nge-flash keluar. Itu tuh jadi sebelum masuk gue tuh udah pastiin kalau di situ tuh nggak ada orang. Pas gue keluar, kok gue denger bunyi flash, bener-bener ngeflash blur gitu loh. Terus kayak ada apa nih gitu kan? Takut ya udah keluar gitu, kayak ya udah kayak gitu doang sih, nggak ada apa. Oh, jadi lo dengerin bunyi flash sendiri gitu? Iya bener-bener itu. Terus kayak nggak ada orang loh, padahal kenapa dia ngeflash sendiri gitu.
Tapi waktu itu gue juga punya pengalaman di lantai 4 itu tahu. Yang pas gue ngaca tiba-tiba ada, gue nggak bilang mbak-mbak ya karena kayak gendernya nggak kelihatan. Pokoknya ada makhluk yang dia bajunya tuh kayak ada sayapnya gitu loh. Ada sayapnya. Terus dia keluar dari dalam toilet, terus nampakin ke kaca. Di situ gue lagi cuci tangan gitu. Terus lu ngelihat dia gak? Ngelihat dari sudut mata gue. Kan gue lagi cuci tangan nih, terus depan kan kaca. Gue ngeliat dari situ, dan di situ udah kayak gitu, terus gue kabur. Ada sayapnya. Terus itu tuh makhluk apa? Nggak tahu, orang gue langsung kabur. Rul, itu apa Rul? Mungkin dia Lucifer. Anjir. Serem banget. Serem dong. Lu pernah ketemu sama yang di lantai 4? Enggak. Jadi nggak seru anjir. Enggak, sumpah gue gak pernah diganggu sama lantai 4. Cuman gue tuh diganggunya tuh sama yang di lobi bawah, sama yang di lantai 9 perpustakaan. Itu sih. Kalau itu ceritanya kayak gimana? Kalau yang di lobi bawah, kan gue ikut salah satu UKM ya. Nah salah satu UKM gue ini tuh punya ruangan latihan gitu kan. Dia tuh letaknya tuh di pojokan lobi bawah gitu, di pojok. Jadi kan waktu itu kita tuh mau ada perform gitu deh, gue lupa mau perform di mana. Kita mesti datang pagi-pagi buta banget kan, untuk kumpul terus siap-siapin peralatannya. Nah waktu itu tuh gue alat musik. Iya, alat musiknya. Nah kebetulan gue tuh yang pertama kali sampai gitu loh. Sampai itu aja lampu lobi tuh baru dinyalain sama Bapak Satpam pas gue datang. Terus kan karena gue bete nunggu di lobi sendirian dan dinyamukin kan, lo tau sendiri lobi kita isinya nyamuk kan. Bener-bener kotor banget kan. Akhirnya gue minta tolong Bapak Satpam untuk bukain ruangan UKM gue ini aja, biar gue nunggu di situ sambil nyalain AC gitu kan. Terus kalian gue mau ya bisa rebahan juga kan di sana. Akhirnya karena ruangannya lumayan gede ya. Ruangannya lumayan gede banget tuh. malah. Iya. Terus akhirnya dibukain kan sama Bapak Satpamnya. Yaudah akhirnya gue nunggu di dalam. Nah keadaannya adalah alat-alat musiknya ini tuh udah ditali-taliin gitu lah, udah siap untuk dibawa lah istilahnya, udah nggak ada yang tergeletak satu-satu gitu, udah nggak ada yang dicangklongin, udah nggak ada yang digantung-gantung di rak-raknya gitu, udah bener-bener udah diikat, dijadiin satu lah per nama gitu kan. Jadi kan nggak mungkin ya alat itu bunyi sendiri, bisa gerak sendiri. Kalau misalnya digantung masih mungkin ada angin atau apa something. Nah itu keadaannya tuh nggak mungkin dia bakal bunyi gitu loh, karena udah bener-bener diikat gitu. Terus tapi tuh pas gue masuk, gue duduk rebahan kan, tiba-tiba bunyi alat itu dimainin kayak reng gitu. Itu kayaknya kita mau lomba deh. Gue lupa kita mau lomba atau perform. Terus akhirnya gue bangun, posisinya gue tiduran ini ngebelakangin si tumpukan alat-alat yang udah diiket-iket ini kan. Gue bangun, gue madep ke belakang, ya nggak ada yang gerak. Alat itu rebahan, maksudnya taruh aja di lantai di atas karpet itu gitu, dan nggak mungkin juga dia gerak sendiri kan, orang keadaannya udah diikat ditumpuk gitu kan. Terus kayak gue mulai perasaan gak enak kan, anjir apaan nih gitu kan. Yaudah akhirnya gue keluar nih, pas gue keluar gue mau tutup pintu, alat itu bunyi lagi. Bener. Alat itu bunyi lagi, tapi keadaannya adalah karena gue nutup pintu, gue otomatis madep ke alat-alat itu. Alat-alat itu nggak gerak tapi ada suaranya, dan suaranya itu kencang banget kayak kita lagi latihan. Karena emang biasanya latihannya di situ ya. Yes, kita latihannya di situ. Gue inget nih cerita itu. Itu sangat cerita epic di UKM kita. Terus kalau di lantai 9 ini kejadiannya pas kita lagi mau skripsian sih. Lantai 9 itu perpustakaan kan. Waktu itu gue lupa deh, kita tuh ngerjain tugas besar atau mau skripsian ya gue waktu itu. Oke, gue ada satu momen gue ke perpus sendiri karena nyari bahan gitu kan. Terus gue ngerjain, kan perpus kita tuh waktu itu tuh karena baru, jadi tuh masih banyak space kosong kan di ujung-ujung. Nah gue duduk di situ karena yang depan tuh udah pada penuh sama anak-anak yang lain. Yaudah akhirnya gue space di ujung. Dan itu kan keadaannya masih sepi banget, buku-buku pun nggak ada kan, maksudnya cuma rak-rak doang tanpa ada buku. Nah pas di situ tuh, pas gue duduk di situ,
gue benar-benar ngelihat itu siang loh keadaannya, siang hari gue ngelihat pocong itu loncat-loncat dari rak satu di apa tuh lorong-lorong rak, demi Allah gue nggak bohong, loncat dari salah satu lorong rak ke lorong yang lain. Di situ gue langsung tutup laptop, gue langsung lari, gue langsung turun, dan gue turunnya gue nggak pakai lift, gue turun tangga sampai gue ketemu orang. Karena gue takut, karena gue pernah dengar cerita kan kalau misalnya ada pocong di lift. Gue takut, gue naik lift sendiri di lantai 9, ada muncul dia. Gue turun tangga sampai lantai 6 baru ada orang, baru gue naik lift bareng sama orang itu. Di situ sih. Liftnya tuh lama banget, dan waktu itu keadaan kayak liftnya cuma satu deh yang nyala. Lift itu kan sering rusak kan, malah waktu itu bocor lagi air hujan. Selama ini kan cuma dengar kalau di lantai 9 ini kan dulunya kan bekas, kan emang bekas mes kan. Bekas mes sempat jadi tempat tinggal, dan dulu memang katanya di lantai 9 ini emang ada pocong. Tapi kan selama gue kuliah di situ gue nggak pernah dinampakin kan, baru kali itu dinampakin dan sejelas itu, dan bentukannya tuh benar-benar jelek banget mukanya guys. Dia tuh ijo kayak demi Allah, mukanya tuh ijonya tapi itu hijau kayak hijau lumut yang jelek banget, busuk gitu deh. Sumpah gue nggak bohong. Udah habis itu gue langsung nutup laptop, gue lari. Iyalah. Gue lari cuy, langsung keluar gue dari situ. Masalahnya adalah yang duduk di bagian belakang tuh cuman ada sekitar 5 orangan. Sebenarnya gue kasihan ya sama orang yang gue tinggal itu. Tapi kan mereka nggak lihat loh. Ya gue nggak tahu abis itu mereka gimana kan. Karena gue takut, ya udah gue lari, gue pergi, gue nutup laptop, gue langsung jalan cepet sih, gue nggak lari, gue jalan cepet keluar dari perpus, gue langsung turun tangga gitu, nggak naik lift, gue takut aja gitu. Dan di kamar mandi lantai 9 juga parah sih. Di situ kan jarang banget ada yang make. Iya. Dan di situ wastafelnya suka nyala sendiri. Gue nggak tahu itu karena rusak atau gimana. Cuman gue pernah berdua sama teman gue, kita lagi dia lagi cuci tangan, gue lagi benerin kerudung deh kalau nggak pakai itu. Dan itu wastafelnya kan ada 3 ya. Yang paling ujung itu tiba-tiba nyala mati sendiri. Ih, emang serem sih. Gitu sih. Masalahnya wastafel kita tuh bukan wastafel yang ini ya, yang air otomatis kalau ada tangan keluar ya, yang mesti dipencet dulu gitu kan. Jadi kan nggak mungkin dong ada something gitu. Jadi kayak gitulah. Itu sih pengalaman di lantai 9. Tapi yang gue pernah diceritain, ya jadi tuh pokoknya intinya kita mau latihan di bawah, latihan yang tadi Nurul ceritain itu loh, UMKM. UKM aja itu kan. Oh iya, UKM. Oh ya UKM. Oke. UKM. Jadi tuh dia itu mau latihan, bukan latihan yang kayak biasanya kita latihan ya, tapi latihan grup musik tapi yang lebih kecil. Jadi nggak semua alat musik itu, nggak semua anggota di situ, cuman ada beberapa doang, cuman bertiga doang gitu. Jadi tuh ini kayaknya habis maghrib dia itu ke dalam masuk, terus tuh dia tuh ngerasa kok ada yang nggak enak nih di sini gitu. Terus tiba-tiba suara musik itu kayak jreng gitu, tengok itu apaan, suara apaan, padahal dia itu tipikal orang yang nggak gampang ditampakin gitu loh. Dengar suara gitu nggak pernah digituin. Terus kayak langsung itu apaan, langsung kabur, lari, bener-bener lari, nggak mau ke situ lagi. Akhirnya hari itu nggak jadi kumpul, nggak jadi latihan. Kayak itu kenapa ya, kok bisa kayak gitu. Padahal nggak ada yang gerak sama sekali, itu suara doang. Berarti kayaknya emang seringan di situ ya Rul ya. Kayaknya karena dulu itu kan bekas gudang tahu, sebelum dijadiin tempat kita latihan itu tuh gudang gitu. Sains UKM itu ada, makanya baru dibersihin dan dijadiin ruang latihan gitu loh. Karena mungkin dulunya karena gudang ya kotor, lembab or something yang mungkin orang pasti nggak setiap hari kan orang ada di situ. Jadi ya gitulah. Iya, mana kalau kita di situ berisik lagi. Ya berisik karena musik. Itu kita latihan ya, latihan musik ya, of course pasti berisik. Udah sih gitu doang, setahu gua. Karena dia pernah ke lab gak? Gue pernah. Ada cerita? Waktu itu, tapi bukan lab teknik ya.
Yang waktu kan iya lab bahasa kan paling ujung. Lab bahasa kan paling ujung. Oh my god. Lu ngobrol apaan sama dia? Lab bahasa itu kan paling ujung ya. Oh gue nggak tahu, gue selalu nemu dari situ. Jadi kan beberapa kali kan kita bahasa kan untuk yang TOEFL ya, untuk kelulusan itu kita harus TOEFL. Nah, iya di situ kan lab bahasanya. Dan dia paling ujung, jarang banget dipakai kan, karena yang makanya cuma rata-rata anak sosial nggak sih, yang sering banget bolak-balik ke situ gitu waktu itu. Jadi kan jarang banget ada orang ke situ kan. Nah waktu itu tuh gue kayaknya baru gue doang deh yang datang, karena belum ada yang datang gitu pas ke lab bahasanya. Jadi gue naik duluan kan. Sebenarnya tujuan gue adalah gue mau ngetek tempat biar gue nggak di depan pas tesnya. Tapi ternyata udah dinamain kan situ. Jadi kan pas gue jalan ke atas dan masih sepi dan kebetulan ruangannya paling ujung dan di situ nggak ada tempat duduk, akhirnya gue turun lagi. Gue pengen ke lobi kampus. Pas gue turun kan kita tuh kayak ngelewatin ada satu, jadi kan tangganya itu ada yang bisa langsung kita kalau belok kanan langsung turun dan tembusannya bawahnya tuh pintu masuk kolam renang kalau nggak salah, sama yang lurus kita tembusannya kantin. Yes ya kan. Nah gue lebih milih untuk lewat yang kantin. Jadi kan gue ngelewatin si jalan yang mau ke tangga yang tembusan ke kolam renang. Pas gue lewat ini, gue ngeliat ada si Mbak Ki di situ berdiri di ujung tangga paling atas. Tapi menurut gue dia sedih tau. Gue nggak begitu merhatiin sih, jadi gue cuman kayak ketemu, masa gue mau lewat ada dia, gue nengok sekilas, gue langsung buang muka, gue langsung lari. Iya, menurut gue dia sedih. Dia tuh teritorialnya tuh lantai 1, 2, 3, itu 3 lantai nggak sih labnya, gue lupa. 3 apa 4 ya. Pokoknya gue tuh sukanya yang di lantai dasar sama yang di lantai 3 itu lab jurusan gue tuh di situ. Nah waktu itu gue tuh pernah dicengin temen gue gara-gara gue tuh gendut, terus dikatain sama dia gitu. Jadi waktu itu lagi masuk ke lab. Nah di labnya itu antara meja sama kursinya itu memang agak sempit. Terus kan satu meja itu 2 orang. Nah gue tuh di yang luar. Nah terus gue tuh yang di bagian deket jalannya, sedangkan temen gue yang cowok ini yang deket tembok. Apa susahnya sih bilang kayak permisi Rik, gue mau lewat gitu. Nah dia tuh nggak, dia kata-katanya tuh malah kayak gini, gendut sih, gue mau lewat jadi nggak bisa. Dia bilang gitu. Gue sakit hati di situ. Terus gue kayak ya udahlah gitu. Nah si mbaknya ini tiba-tiba, gue nggak tahu dia muncul dari mana. Tiba-tiba dia ada di samping gue di kursi yang deket tembok ini. Terus si mbaknya ngomong, kamu mau aku balesin dendam kamu sama si cowok ini? Terus karena waktu itu gue kayak masih sebel, habis itu gue bilang serah lah kayak gitu. Terus ini gue ngomong dalam hati ya, karena si ini tuh si mbak lab ini, mbak lab yang tadi temanku ceritain yang ketemu di ujung lorong, gue tuh menjuluki dia sebagai namanya mbak lab. Nah gue pikir dia bercanda. Nggak, nah gue tuh satu jurusan yang kayak gue gini, yang bisa ngelihat mereka ini ada 3. Besokannya temen gue yang ngatain gue ini minta tolong ke temen gue yang sama kayak gue yang cowok, bilang kayak gini, gue semalam dimimpiin sama mbak sampai gue rep-repan, lu bisa tolong liatin nggak? Tapi dia minta tolongnya tuh pas udah di hari ke-4, dia udah 3 hari digituin. Itu kan kayak cerita di tongkrongan gitu. Nah temen gue yang cowok ini ngasih tahu gue, si ini abis kena gini, kenapa ya? Terus gue ketawain doang. Kayak oh ternyata si mbak lab ini beneran ya, maksudnya gitu. Ini real, nyata gue digituin. Sampai teman-teman gue yang di meja depan gue dan samping gue tuh ngomong kayak, parah banget lu ngomongnya gitu. Sorry banget kalau tiba-tiba rekaman suaranya agak berubah dikit, karena di tengah-tengah pas lagi ngedit pikiran kejadian ini epic moment sebenarnya, tapi nggak semua orang tahu. Jadi ceritanya waktu itu abis baru banget kelar praktikum. Nah itu tuh udah sore, aku praktikumnya kedapatan dari yang siang sampai sore. Nah tiba-tiba temanku si cowok yang bisa ngelihat
sama kayak aku juga nih, ini tuh telepon berkali-kali. Kaget dong, maksudnya tumbenan banget nih orang nelpon sampai sebegininya. Nah, kebetulan aku waktu itu baru kelar banget praktikum, aku praktikum di lantai 3. Nah, pas aku angkat teleponnya, aku cuma disuruh datang cepet buat bantuin dia ke rektorat. Pas sudah aku angkat telepon itu, intinya cuma disuruh datang ke rektorat tanpa aku dikasih tahu aku tuh disuruh ngapain. Karena dia udah nelpon ngebombardir aku sebegitunya dan kondisinya panik, langsunglah aku lari dari lantai 3 laboratorium ke rektorat depan. Terus pas sudah sampai rektorat tuh disuruh naik ke lantai paling atas, either 3 atau 4 ya, aku lupa. Ya udah kan, aku naik pakai lift. Nah, nggak taunya pas aku buka lift, di situ tuh udah ada 3 anak yang kesurupan. Dan itu kondisinya temen-temenku itu lagi nanganin salah satu dari anak itu. Dan bukan gak ada yang nemenin ya, maksudnya dari orang rektoratnya juga udah ada yang bantuin. Terus ada beberapa dosen juga. Jadi singkat cerita, si anak yang kesurupan itu yang datang tuh kakek-kakek gitu, yang dimana dia tuh sebenarnya marah kalau tempatnya ditempatin. Nah, terus ya menurutku gimana ya, karena ini juga hitungannya masih kampus baru tapi gedung lama yang biasanya nggak ada orang tiba-tiba jadi ada orang, ya kayaknya di situ tuh marah. Cuman ya mau gimana lagi, kita lebih ada kepentingan daripada lo gitu kan. Ya entahlah diapain sama temenku. Pokoknya tuh di situ kondisinya aku cuma bantuin si temenku ini, dan temenku megangnya ada kakek-kakeknya. Aku kedapetan yang dia dimasukin sama sosok gede banget sampai aku tuh nggak bisa ngajak komunikasi dia. Aku, temenku, dan beberapa orang rektorat dan dosen yang di situ ngebantuin sampai udah semuanya tenang. Kita udah ngeluarin si makhluk itu dan buat jangan gangguin si anak ini lagi. Dan kebetulan udah maghrib juga. Pokoknya itu terjadi secara tiba-tiba banget, kayak abis kelar praktikum tiba-tiba dipanggil ke rektorat dan bla bla bla. Nah, gongnya adalah besoknya temanku ini gak masuk karena sakit. Dia langsung sakit, demam tinggi, dan badanku langsung pegel, sakit gak karuan kayak abis lari maraton. Dan pas lusanya temanku ini udah masuk. Dia cerita kalau misalkan salah satu dari makhluk yang ada di kampus ini yang masukin ketiga anak cewek yang lagi chaos di rektorat itu, ikutin mereka sampai kosan gitu. Tapi untuk kelanjutannya lagi sih aku nggak tahu, karena aku memilih kayaknya waktu itu aku memilih untuk nggak mau tahu deh, karena beneran menangani satu orang aja waktu itu aku sampai kehabisan tenaga. Ini cerita kayaknya nggak banyak orang yang tahu, karena memang aku dan temenku ngekip cerita ini buat diceritain ke yang pengen tahu aja, nggak sampai yang kayak diomongin ABCDE dan nggak sampai yang bikin heboh gitu. Paling sama mbak-mbak yang ada di tikungan, lagi bahasa gua, apa sih yang deket gedung depan itu, kayak gedung ya yang buat tempat nikahan itu. Nah, kita suka ngelewatin situ kan kita kalau misalnya dijemput, kan gue dulu sering dijemput sama bokap gue kan, kalau misalnya pulang malam abis UKM gitu-gitu. Nah, tapi kan bokap gue nggak bisa masuk ke dalam kan, cuma bisa di depan itu loh. Jadi kan gue harus jalan dulu nih dari gedung lobby ke kampus kita untuk ke tempat drop off-nya. Lumayan jauh kan, malam-malam pula. Pernah tuh gue jalan sendirian, yaitu suka bau bunga melati, bau singkong rebus, bau kentang rebus. Nah, sampai puncaknya adalah gue pernah ditampakin sama mbak-mbak, tapi bentukannya dia kayak suster gitu loh. Sumpah. Di ini loh, kalau misalnya berdiri susternya, dia pakai baju nurse, baju suster, dia berdiri itu dia hadang gue. Terus kan gue kayak bingung kan, anjir kenapa nih, tapi dia nggak ngomong apa-apa. Karena akhirnya dia ngehadang jalan gue, akhirnya kan gue lewat aspal bawah tuh, jalanan mobil. Akhirnya gue lewat situ, pas gue lewatin dia, gue nengok lagi ke belakang, hilang. Dia nggak ngapa-ngapain, cuma dia munculin doang tuh, pakai diri doang. Iya, kampus kita ini terlalu banyak makhluk-makhluk yang kayak aneh gitu gak sih menurut lu? Gue aja kayak, ya apalagi sih gitu, di lapangan tenis yang di belakang juga ada. Tapi ngomong-ngomong, ada satu tempat nih yang belum kita bahas, itu kantin. Kantin menurut lu rame gak sama yang
nggak kelihatan? banget. Dari masuk sampai di atas tuh rame banget sih. Tapi mereka tuh kebanyakan bukan yang ganggu, tapi yang emang penglaris aja sih kalau gue liatnya. Ngomong-ngomong kantin, gue tahu sih beberapa orang yang di kantin itu ada yang pakai penglaris. Cuman gue mau denger dari POV lu nih, lu diliatin sama yang mana aja? Siapa tahu kita yang diliatin tuh sama gitu. Kalau gue tuh yang paling ketara banget sih sama si penjual geprek ya. Penjual geprek yang di bawah. Jadi kan kalau di kantin kita tuh tukang geprek kan ada dua ya. Yang atas sama yang bawah. Maksudnya di kantin atas sama kantin bawah. Kalau yang kantin atas tuh selama gue jajan di dia sih kagak ada ya. Tapi kalau yang kantin bawah waktu itu kan si abang geprek makanan sejuta umat penyelamat mahasiswa ya. Geprek atas ditutup nih, gue nggak tahu nih mamang geprek kemana kan. Akhirnya gue yaudah gue pin buat geprek, ya gue beli geprek yang di bawah. Terus pas gue itu kan si tukang geprek ini tuh letaknya tuh di ujung gitu deh, ujung kantin paling ujung gitulah, tembusan kalau misal kita mau ke arah lapangan ya kalau nggak salah, sama kalah kolam renang. Terus kan pas gue jalan kok tiba-tiba ada sesuatu di depan asisten geprek kayak ini gitu kan, masuk ke dalam. Nah itu keadaannya lagi rame banget yang beli gitu kan, emang nih geprek tuh rame mulu gitu. Cuman gue nggak pernah beli di situ kan, baru kali ini gue ke situ gitu. Pas gue lihat itu dicobek yang buat dia ngegeprek ayam sama sambelnya, ada makhluk jelek banget, dia bentukannya kecil cuy, duduk di atas meja tapi mulutnya tuh nadah ke cobeknya. Jadi kayak liurnya dia tuh netes gitu loh ke cobek yang ada ayam sama sambelnya itu. Gak jadi gue beli. Yang gue sedih adalah gue punya tukang batagor somai langganan gue kan. Ternyata dia juga pakai. Oh iya. Gue sedih banget pas gue tau, cuman ya gue udah langganan banget sama dia. Apa dia apa? Tapi menurut lu abang nasi goreng pakai nggak? Karena gue ngeliat di abang nasi goreng. Abang nasi goreng gimana? Yang di kantin yang mau masuk ke gor. Oh pasti sih. Sebelah kiri ya? Sebelah kanan ding, sebelah kanan. Oh iya ada. Dia juga jual gorengan kan? Emang ya gorengan? Pokoknya bukan gorengan. Pokoknya dia cuma nasgor gitu doang, nasgor, capcay, kue tiaw. Gue liatnya di situ. Oh yang Fuyung Hai juga. Oh iya ada. Dia cewek kan menunggunya. Iya. Situ ada. Yang sebelum masuk ke gor kan? Jadi tuh kalau penglaris gitu tuh bentukannya apa aja sih? Kayaknya aku mau closing di sini aja karena dari pertanyaan terakhir temenku itu udah beda pembahasan. Nah, jadi begitulah cerita horor di kampusku yang sebenarnya menurutku nggak horor amat sih. Maksudnya ya kayak penunggu yang ada di gedung aja gitu. Nah, barangkali dari teman-teman ada yang punya cerita sama, boleh tulis di description box juga. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.